Pemirsa, kepolisian mengungkap kasus kematian satu keluarga di Warakas, Jakarta Utara yang ditemukan dengan mulut berbusa. Motif tersangka melakukan pembunuhan berencana dengan meracuni keluarganya karena dendam. Misteri kematian satu keluarga di rumah kontrakan Jalan Warakas 8 RT 6 RW 10, Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara awal Januari lalu akhirnya terkuak. Kepolisian Metro Jakarta Utara mengungkap tersangka tak lain adalah anak atau saudara kandung para korban. ASJ meracuni ibu, kakak, dan adik kandungnya dengan racun tikus. Menurut polisi, perbuatan ASJ meracuni keluarganya sudah direncanakan. Tersangka membeli racun tikus pada 31 Desember 2025 dan pada 2 Januari 2026 ia meracuni ibu serta kedua saudara kandungnya. Dari pemeriksaan polisi, tersangka ASJ mengakui perbuatannya karena dendam kepada keluarganya dan merasa diperlakukan berbeda. Polisi menyita barang bukti berupa panci yang digunakan pelaku untuk meramu racun, gelas, sendok, rekaman CCTV, serta ponsel korban dan tersangka. Kami menetapkan saudara S sebagai pelaku atau tersangka dari perkara peristiwa tersebut, di mana saudara S memang dengan sengaja meracun ke 3 korban tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami, motivasi dari pelaku adalah dendam kepada keluarganya karena merasa diperlakukan berbeda dan sering dimarahi oleh ibunya. Menurut kriminolog Hanifah Hasna, tindakan tersangka meracuni ibu dan 2 saudara kandungnya tidak serta-merta terjadi, melainkan bersumber dari ketidakmampuannya mengelola perasaan selama bertahun-tahun. Faktor persaingan antara saudara sekandung mendominasi dan membuatnya bertindak ekstrim. Dalam sebuah keluarga itu hampir selalu ada sibling rivalry gitu ya. Ada kondisi-kondisi yang dianggap seorang anak merasa dibedakan. Padahal mungkin orang tua tidak melakukan hal itu, kecuali memang dilakukan perilaku-perilaku ini, misalnya sering dimarah karena dia malas, tidak berprestasi sehingga dia dibanding-bandingkan. Biasanya orang tua membandingkan antara anak satu dengan anak yang lain, itu tujuannya untuk memotivasi agar anak yang dibandingkan ini menjadi lebih sama gitu, lebih baik dengan kakaknya atau adiknya. Tapi dampaknya lebih negatif. Iya, betul sekali, karena masing-masing anak kan cara menerima, cara mengelola perasaannya itu kan berbeda-beda, sehingga ketika dia diberikan motivasi dengan cara membandingkan, itu menurut dia adalah menjatuhkan harga dirinya. Dan ketika ini dilakukan bertahun-tahun sampai dia 22 tahun, kan who knows, kita nggak tahu seberapa besar dan seberapa berat yang dia rasakan sehingga dia mengambil langkah untuk menghilangkan. Akibat perbuatannya, tersangka diterapkan pasal pidana pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan, serta kekerasan pada anak. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, lantas apa perkembangan terbaru dari kasus kematian satu keluarga di Warakas, Jakarta Utara yang ternyata pelaku utamanya adalah anak dari korban? Kita bergabung pemirsa dengan rekan kami Faisal Rinaldi langsung dari Polres Jakarta Utara. Selamat malam Faisal, apa informasi terbaru dari sana yang Anda dapatkan? Iya. Tiara, untuk informasi terbaru yang kami dapatkan dari Polres Metro Jakarta Utara, tepatnya memang pada kemarin untuk misteri kematian dari satu keluarga di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara memang sudah terungkap. Di mana dalang di balik tragedi ini adalah Abdullah Sauki yang merupakan pelaku sekaligus anak dan juga saudara-saudara daripada korban ini. Di mana polisi mengungkapkan bahwa Sauki ini dengan sengaja meracuni ibu dan juga anak-anaknya karena dengan alasan dendam karena merasa diperlakukan berbeda dan juga sering dimarahi oleh ibunya. Di mana dalam pemeriksaan pada awalnya ini memang diungkapkan langsung oleh pihak kepolisian bahwa tidak ditemukan racun
di tubuh Sauki dalam pemeriksaan laboratorium. Nah, ini yang membuat polisi merasa curiga saat menemukan ini. Kemudian memang dalam pemeriksaan laboratorium ditemukan adanya senyawa racun tikus di dalam ketiga tubuh korban. Nah, ini yang membuat polisi lalu kemudian mengarah kepada Sauki yang kemudian dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi, kemudian juga dari barang bukti, alat bukti, dari CCTV dan lain sebagainya, yang akhirnya polisi menetapkan Sauki sebagai tersangka kasus ini. Nah, kemudian dapat kami informasikan juga, Tiara dan juga pemirsa, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara memang mengungkapkan bahwa Sauki ataupun pelaku ini sengaja membeli sendiri racun tikus tersebut ke warung atau di warung. Lalu kemudian ia meracik sendiri racun tersebut dengan mencampurkan zat kimia atau racun tikus tersebut ke dalam rebusan teh, lalu dituang ke dalam cangkir, lalu ia menyuapi teh berisi racun tersebut ke ibunya, kedua saudara kandungnya saat mereka tertidur lelap. Kemudian memang pada awalnya Tiara dan juga pemirsa, saat kejadian Sauki ini sempat ditemukan dalam keadaan lemas. Nah, pada awalnya memang ia sempat dianggap sebagai korban yang selamat. Lalu kemudian ia mendapatkan pertolongan medis, kemudian dilakukanlah penyelidikan dan juga penyidikan oleh pihak kepolisian yang lalu mengarah bahwa pelaku ini adalah Sauki. Polisi kemudian menetapkan Sauki sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana ini pada 4 Februari lalu, dan atas perbuatannya dalam kasus ini Sauki dijerat dengan pasal 459 dan atau pasal 467 KUHP tentang pembunuhan dan juga pembunuhan berencana. Lalu dia juga dijerat dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman maksimalnya ini adalah 20 tahun penjara. Demikian Tiara, laporan dari atau update dari kasus pembunuhan berencana ini dari Polres Metro Jakarta Utara. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Polres Jakarta Utara. Terima kasih, selamat kembali bertugas Faisal.